Jumpa lagi dengan saya, Mardiman Sane. Kali ini saya akan membahas mengenai kebijakan kriminalisasi yang masih merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Secara etimologi, saudara-saudara sekalian, kriminalisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu criminalization, yang mempunyai padanan kata dalam bahasa Belanda kriminalisati. Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana atau tidak diatur dalam hukum pidana, tapi karena perkembangan masyarakat kemudian menjadi tindak pidana. Jadi sebelumnya tidak ada aturan mengenai hal itu, tapi karena ada perkembangan yang mengharuskan hal tersebut diatur, maka kemudian diaturlah dalam sebuah undang-undang atau sebuah peraturan. Itu sebenarnya arti kata kriminalisasi. Nah, kriminalisasi ini kemudian mengalami reduksi atau perubahan makna, di mana seolah-olah seseorang yang tidak bersalah disalahkan disebut dengan kriminalisasi. Padahal sebenarnya kriminalisasi itu adalah sebuah proses yang masuk dalam kebijakan hukum pidana untuk memformulasi atau memperbaharui peraturan-peraturan terkait tindak pidana yang mana sebelumnya bukan merupakan tindak pidana tapi kemudian menjadi tindak pidana. Contoh adalah pornografi dan porno aksi. Nah, ini sempat menjadi kontroversi. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Papua yang memang punya adat istiadat menggunakan koteka? Ketika undang-undang kriminalisasi mengatur mengenai pornografi dan porno aksi, itu ada sedikit kontradiktif atau sedikit ada perdebatan di kalangan masyarakat. Tapi kemudian disepakati mengenai batasan-batasan. Yang mana yang pornografi, yang mana porno aksi, dan yang mana merupakan adat istiadat. Kebijakan untuk mengatur pornografi dan porno aksi tadi, itulah yang disebut dengan kriminalisasi. Itu hanya salah satu contoh. Karena apa? Karena kejahatan selain merupakan masalah kemanusiaan, juga merupakan permasalahan sosial yang kompleks. Jadi kita tidak bisa melihat kebijakan kriminalisasi hanya pakai kacamata kuda, hanya dari satu sisi saja, tapi dari sisi yang lain kita tidak melihatnya. Menghadapi masalah kejahatan yang dari waktu ke waktu semakin banyak macamnya. Teknologi berubah, media sosial terus berkembang, ujaran kebencian yang dulunya hanya ada di ruang-ruang publik, kemudian sekarang beralih ke ruang-ruang media sosial, Nah, setelah banyak upaya memang dilakukan untuk menanggulanginya dan bahkan dimasukkan dalam kerangka kebijakan kriminal. Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana memang merupakan cara yang paling tua, punishment, penghukuman. Setua apa pengenaan sanksi pidana? Ya, setua peradaban masyarakat itu sendiri. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana, sekali lagi, bukan tindak pidana, menjadi suatu tindak pidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Pada hakikatnya, saudara-saudara sekalian, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal atau criminal policy dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal, sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana atau penal polisi tadi. Kejahatan pada dasarnya merupakan sebuah manifestasi, sebuah refleksi yang keluar dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Karena dalam pandangan kita sebagai manusia yang normal, sebagai orang yang beradab, tidak ada orang yang normal yang mau melakukan kejahatan secara sadar. Coba Anda lihat ketika polisi sudah menangkap pelaku kejahatan. Yang ada apa? Yang ada penyesalan. Dia bilang, saya mohon maaf, saya kalap, saya kelepasan, saya tidak bisa mengontrol diri. Itu kan berarti kondisi jiwanya pada saat dia melakukan itu adalah dalam kondisi yang abnormal. Bagaimana dengan begal, Pak? Apakah dia kalap? Ya, memang dia tidak dalam kondisi yang emosi atau tidak mampu mengendalikan. Tapi kadang-kadang karena tekanan ekonomi mungkin, sehingga jiwanya menjadi tidak normal. Dia harus mencari jalan untuk makan, anak istrinya, dan sebagainya. Sehingga dalam perkembangannya diperlukan tindakan sebagai upaya untuk memperbaiki keadaan pelaku kejahatan. Jadi ini pun harus menjadi perhatian karena pelaku kejahatan itu adalah orang yang harus dibina. Itulah sebabnya kata-kata yang dulu disebut sebagai penjara berubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Artinya, orang yang masuk, orang yang sudah menjadi terpidana, itu dibina di lembaga pemasyarakatan agar supaya dia bisa kembali ke masyarakat nantinya sebagai manusia yang hidup normal dan utuh kembali. Dalam perkembangan kebijakan hukum pidana kemudian, kejahatan dipandang sebagai perwujudan ketidaknormalan atau ketidakmatangan pelaku kejahatan secara psikis dan emosional, sehingga sikap memidana
harus diganti dengan sikap mengobati atau merehabilitasi. Sedapat mungkin ya, kita harus melihat para pelaku kejahatan itu sebagai orang yang harus dibina, harus dibantu untuk mengembalikan kondisi dirinya seperti manusia normal pada umumnya. Terobosan pemikiran mengenai dasar pemidanaan pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20 menggunakan hasil pemikiran baru yang menggabungkan pandangan sosiologi, antropologi, dan psikologi sebagai dasarnya. Jadi multi ilmu ya, multidimensi ilmu bergabung menjadi satu. Ya, lintas pengetahuan digunakan untuk membahas mengenai dasar pemidanaan. Sehingga dirumuskan tujuan penting pemidanaan. Yang pertama adalah tujuan pokok pemidanaan merupakan penentangan terhadap perbuatan jahat atau dipandang sebagai kejahatan dalam masyarakat atau common sense. Hal-hal yang dianggap menjadi kejahatan di dalam masyarakat itu menjadi tujuan pokok dari pemidanaan itu sendiri. Pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah pidana merupakan suatu alat yang ampuh dikuasai oleh negara. Jadi pemidanaan itu hanya milik negara. Tidak bisa individu, tidak bisa perusahaan, tidak bisa entitas manapun dalam satu negara boleh melakukan pemidanaan. Termasuk main hakim sendiri, itu bukan pemidanaan. Yang boleh melakukan punishment, yang boleh melakukan penghukuman, itu hanya negara. Yang penetapannya adalah untuk tindak pidana kejahatan yang represif, tapi bukan satu-satunya alat yang dapat diterapkan sendiri, tetapi selalu dengan kombinasi dengan tindakan sosial, khususnya tindakan pencegahan atau preventif. Kemudian ditekankan bahwa hukum pidana adalah objek penyelidikan khusus mengenai aturan tindak pidana atau penal yang berlaku dalam suatu negara. Tujuannya adalah menyelidiki objek dari hukum pidana positif, termasuk interpretasi aturan hukum pidana masa lalu yang menghambat atau menghalangi perkembangan masyarakat. Konstruksi dimaksudkan untuk mengetahui unsur-unsur dari rumusan delik yang terdiri dari berbagai bagian atau cabang pemidanaan. Perkembangan sistem sanksi dalam hukum pidana juga memberi perhatian mengenai pelaku kejahatan, bukan hanya semata-mata pada kejahatannya saja. Baik buruknya tingkah laku seseorang tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri. Sekali lagi, seperti Anda pernah dengar kata Bang Napi ya, kejahatan tidak semata-mata dilakukan karena ada niat. Nah, kan gitu ya, tapi karena adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah ya, begitu kata Bang Napi. Artinya, tingkah pola seseorang, termasuk pelaku kejahatan, itu sebenarnya tidak selalu bergantung kepada dirinya sendiri, tetapi juga lingkungannya yang bertanggung jawab. Kesempatan tadi itu ada di dalam lingkungan. Kesempatan untuk melakukan kejahatan itu terjadi karena longgarnya ya, mungkin ya, longgarnya pengawasan di dalam masyarakat, longgarnya pengawasan oleh aparat hukum dan sebagainya. Penjahat itu diciptakan, bukan dilahirkan. Jadi dalam pandangan ilmu kriminologi tidak pernah ada manusia yang dilahirkan jahat. Semua manusia suci, ya, semua bayi itu seperti kata seorang psikolog anak yang pernah saya dengar dia bicara, dia mengatakan anak itu ibarat kertas putih bersih. Kita bisa menggambar apa saja di atasnya. Nah, begitu juga dengan kriminologi. Penjahat itu diciptakan, tidak dilahirkan. Diciptakan oleh apa? Diciptakan oleh lingkungan, diciptakan oleh tekanan dan sebagainya. Manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari proses interaksi timbal balik antara dirinya dengan lingkungan masyarakatnya. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Begitu kata kitab suci yang saya yakini. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak ya. Siapa yang bergaul dengan penjahat mungkin dia bisa menjadi penjahat. Karena ada apa? Karena ada interaksi timbal balik dari antara diri kita dengan masyarakat. Hal itu menyebabkan setiap lingkungan masyarakat mempunyai produk penjahatnya sendiri. Coba Anda lihat kartel Meksiko. Kartel menghasilkan kartel. Meksiko terkenal dengan kartel obat biusnya, dengan kartel narkotikanya. Ya, jadi setiap kondisi sosial masyarakat melahirkan produk penjahatnya sendiri. Masyarakat yang sakit, masyarakat yang penuh patologi merupakan rahim yang produktif melahirkan aneka ragam penjahat. Sehingga kebijakan dan politik hukum pidana harus terus berkembang. Aturannya harus beradaptasi dengan kejahatan dan berevolusi untuk melawan dan melindungi negara sebagai pelaksana hukum pidana. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk topik kebijakan kriminalisasi pada kesempatan ini. Sukses untuk kita semua. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih. Salam Mardiman Sane.